Kamu dulu. Ya mungkin kita izin dulu kamu Ya. wawancara. Sebelumnya nama ibu gurunya Nama saya Heni Lina Ningsih. Saya guru baru di SLB Negeri Brebes. SK saya baru turun kemarin 1 Juni. Jadi ditetapkan di sini. Iya, kalau sebelumnya saya di Wonogiri. Tahu nggak Wonogiri? Solo? Solo sana lagi. Iya. Aslinya dari mana? Aslinya Wonogiri. Jauh ya di sini ke kos. Iya. Daerah Pantura semua. Udah ya. Iya. Sebelum menjadi guru di SLB, berprofesi sebagai apa, Bu? Sebelum jadi guru, kuliah aku langsung kerja. Jadi tahun 2015 Juni itu lulus kuliah, langsung kerja. Oh ya, Maret sidang, Juni kerja. SK Juni 2015. Kuliahnya ambilnya itu. Juga pendidikan luar biasa. Ya, jadi kan kita mau nanya tentang tunarungu sama tunawicara. Di sini mengapa tunarungu itu berhubungan dengan tunawicara kalau boleh tahu? Karena kan saluran pendengaran nih. Ulang-ulang sis, aku pakai ini. Saluran pendengaran sama saluran bicara itu kan jadi satu. Gitu. Jadi kalau ada gangguan di salah satu, entah nanti di pendengarannya atau di pita suaranya, itu nanti bisa jadi ini penyebab tunarungu bicara. Tergantung nanti rusaknya di mananya gitu loh. Kan ada tuh rusak yang emang waktu masih di dalam kandungan atau waktu masih kelahiran atau setelah dia lahir. Manakah yang lebih sering digunakan pada saat proses pengembangan kemampuan berbahasa dan berbahasa langsung? Metodenya menjelaskan, diskusi kelompok, atau memberikan tugas? Lebih sering menggunakan metode yang apa, Bu? Ini aku di sekolahku dulu ya. Kalau di sekolahku dulu itu nggak bisa hanya satu metode sih Mbak. Jadi semua aku kolaborasikan. Jadi misal dari anak sendiri nih, kalau dia misalnya ada nih suatu saat anaknya lagi mood nggak belajar, nggak mau, moodnya nggak bagus, nanti kita pancing pakai game, pakai bercanda, pakai mainan, terus nanti sama temennya itu nanti kita tarik ke pembelajaran. Jadi diskusi juga masuk, dijelasin juga masuk. Terus tugas itu kalau di kelas kadang dia nggak mau, nanti aku bawa keluar. Itu sih seringnya gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi guru yang ngikutin anak gitu. Kalau menurut guru ini metode yang efektif dalam pengembangan kemampuan bahasa itu yang kalau aku kolaborasi semuanya. Kalau aku sendiri ya, tapi kan mungkin tiap guru tuh punya ini sendiri-sendiri. Kalau bagaimana cara berkomunikasi dengan peserta didik tunarungu sama tunawicara, Bu? Sepemahaman kalian tunarungu bicara itu gimana? pakai bahasa isyarat. Anaknya itu loh, sepemahaman kalian, anak tunarungu bicara itu gimana? Setahu kalian, Pendiam. sebagai orang asing maksudnya belum tahu dunia itu. Pendiam. Kayak cenderung diam, takut gitu kan. Gitu. Karena mungkin kan nggak bisa berkomunikasi, jadinya diem, nggak bisa ngomong apa. Jadi takut ngomong sama orang lain. Kalau kalian ketemu anak kayak gitu, apa yang kalian lakuin? Bingung ya, mau ngobrolnya gimana, komunikasinya. Mungkin lebih ke nggak nyambung juga kan. Makanya pas isyarat. Apa yang kita. Menurut Ibu gimana? Kalau menurutku sih cara berkomunikasi ya isyarat juga, oral juga. Jadi perpaduan antara keduanya. Jadi misal nih, maksudnya kalian sebagai orang yang belum tahu mungkin dunia SLB, ketika mau komunikasi sama anak kan sama-sama nggak tahu nih. Kalian bisanya oral, sementara dia bisanya isyarat, itu kan nggak nangkep. Jadi kalau aku sebagai guru SLB ya aku tanamin oral juga, aku latih isyarat juga. Maksudnya isyarat itu saling inilah ya, ibaratnya saling melengkapi kayak gitu. Kalau salah satu aja nanti ya itu nggak bisa diajak komunikasi sama yang lain. Gitu. Kalau bahasa isyarat untuk anak tunarungu dan tunawicara itu ada berapa macam? Isyaratnya nih sama juga nih sama nomor 8 ya, langsung nomor 8 juga ya. Kalau di dalam dunia pendidikan itu yang zaman-zaman aku waktu masih kuliah itu masih pakai CB. CB itu masih ada kamusnya. Ada kamus. Kalau bahasa Inggris kan ada kamus bahasa Inggris tuh.
Nah kalau tunarungu wicara tuh ada kamus tebalnya segini nih, kamus CB. Nah tapi seiring berkembangan zaman mereka tuh punya komunitas. Nah itu terbentuklah Bisindo. Jadi CB sama Bisindo ini ya berjalan bersama. Jadi muncul isyarat-isyarat yang lebih ini sekarang lebih berkembang. Itu sih. Bagaimana respon peserta didik tunarungu ketika proses interaksi berlangsung? Interaksi apa ini? Pada saat proses belajar mengajar. Di kelas ya. Interaksinya sih kalau mereka ini sih kalau yang sama gurunya belajar di kelas, untuk interaksi ini nggak ada ini sih, nggak Tidak ada problem. Ya itu tadi sih kembali ke moodnya anak gitu. Kalau sama orang yang nggak kenal sih, Paling cuma apa ya istilahnya sekarang tuh kayak mereka tuh cuma kepo kayak ngeliat dari jauh, itu ada apa gitu. Misalnya ada kegiatan apa, mereka tanya ke gurunya, ibu itu apa, kayak gitu. biasanya cari perhatian gitu. Enggak sih kalau, tapi tergantung sih ya. Mereka Tergantung. sama kok kayak anak-anak yang ini. Cuman mungkin Iya, berambah di bahasa dan bicaranya. Terus apalagi? Apakah komunikasi yang Anda lakukan dengan peserta didik tunarungu dan tunawicara dapat mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara? Banget. Jadi ibaratnya gini, kali nih anak tunarungu itu kan berarti nggak bisa mendengar ya. Ketika mereka nggak bisa mendengar, otomatis kan dia nggak ada masukan suara, nggak ada masukan bahasa, nggak tahu apa-apa itu. Ibaratnya ini mereka cuma tahu benda ini, tapi mereka nggak tahu tulisannya MICA atau apa itu. Jadi emang kita tuh setiap hari kalau guru tuh ibaratnya memasukkan kosakata ke anak. Jadi anak tuh tahu itu kalau gini namanya cermin, ibaratnya itu ya cermin, tapi dia kalau kelas awal nih belum tahu kalau itu namanya cermin, itu dia belum tahu itu. Kalau tulisannya juga cermin gitu juga belum tahu. Jadi lebih ke pemahaman konsepnya antara wujud benda asli, tulisan, sama bunyi. Itu bunyi suara. Gitu. berarti kayak istilahnya dia tahu gelas tapi nggak tahu gelas. Nggak tahu nah tulisannya Gelas. GLAS atau itu. Dia cuma tahu ini untuk gini gitu, mungkin di pikirannya dia gitu. Kalau kesulitan dalam berkomunikasi dalam proses komunikasi berlangsung itu ada nggak kesulitannya? Kesulitannya Dalam berkomunikasi secara langsung. Mungkin kadang kalau aku dulu ada muridku yang aku nggak nangkep nih, misalnya si A aku nggak nangkep omongannya dia, tapi aku tanya temennya, jadi dia cerita ke temennya, aku jadi nangkep kayak gitu. Jadi mungkin dia mau menceritakan sesuatu, tapi nggak sampai di aku, tapi temannya yang dijelasin ke aku baru sampai. Itu ada sih beberapa muridku yang dulu kayak gitu. Bagaimana bentuk kesulitan yang Anda rasakan selama proses komunikasi berlangsung? Ya kayak itu tadi yang sama temannya itu, tapi nggak banyak kok, paling cuma sekali 2 kali gitu. Jika pada saat pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara berlangsung mengalami kesulitan, bagaimana mengutarakan maksud atau tujuan kepada peserta didik tunarungu? Gini, misalnya saat pembelajaran nih nerangin materi apa ya, contohnya kemarin misalnya mau menerangkan tentang materi buah gitu. Buah yang warnanya merah atau buah yang rasanya manis, itu tuh sebisa mungkin saya mau memakai media yang ada di sekitar saya yang bisa saya gunakan, yang anak bisa melihat, merasakan, dan mencoba secara langsung. Misal buah yang rasanya manis, jadi saya kasih tugas untuk membawa buah-buahan, misalnya nanti buah jeruk, buah apel, atau buah sawo yang manis-manis. Ini hari ini nih buah manis, besok ganti lagi buah yang asem. Katakanlah misalnya jeruk yang asem, atau misalnya buah kiwi gitu. Terus emang tahapnya harus gitu sih Mbak, sedikit-sedikit. Terus nanti lain hari baru dikombinasi, ini ada 5 buah. Lebih banyak prakteknya ya? Jadi nggak hanya tulisan tok apel manis gitu,
sama aja bohong kalau kayak gitu. Jadi harus ada tulisan apel, ada gambar, ini ada buahnya di meja gitu. Kalau aku dulu gitu ya di sekolahku dulu. Yang 14, adakah media atau alat pembelajaran yang Anda gunakan dalam pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara berlangsung? Memanfaatkan media yang ada di sekitar anak sama di sekitar saya yang bisa saya jangkau gitu. Entah itu gambar, entah itu benda nyata, entah itu video. Cuman sebenarnya kalau anak tunarungu itu, tahu nggak alat bantu dengar? Pernah lihat yang pakai ini? Itu Pakai satu ya. APD. Itu tuh jadi gini, ada yang sebagian anak itu cocok pakai kayak gitu, tapi ada yang enggak. Jadi mungkin dengan dia enggak, sebenarnya dia masih punya sisa pendengar. Kalau orang tunarungu kan nggak hilang semuanya, jadi dia masih bisa mendengar, tapi walaupun kecil atau berapa desibel gitu kan, itu sebenarnya bisa dimaksimalin lagi. Nah, untuk merangsang suara itu kan juga ada nanti PKPPI-nya, jadi pembelajaran untuk suara-suara lain. Itu sih. Terus Apakah di sekolah ini kelasnya terpisah atau campuran dengan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus yang berbeda? setahu saya di sekolah saya dan di sini tuh sendiri-sendiri, jadi nggak mungkin kan misalnya anak tunarungu bicara dicampur sama anak tunagrahita, anak C, itu kan nggak mungkin. Jadi tetap kelasnya terpisah. Tapi kelasnya kalau kelas 1, 2 itu sama jadi satu atau gimana? Atau menyesuaikan kelas? Maksudnya gimana? Maksudnya Misalkan ada tunarungu, nanti sama tunarungu lagi satu kelas. iya, kelas 1 tunarungu, kelas 1 tunagrahita, kelas 1 tunanetra, kayak gitu sendiri-sendiri. Tunarungu kan berhubungan dengan tunawicara, berarti kelasnya juga berbeda. Sama, tunarungu bicara bisa jadi satu. Oh, itu mah bisa jadi satu. Berarti kalau sama yang grahita yang itu mah dipisah. Dipisah, yang daksa, netra. Kalau di sini kelasnya SD, SMP, SMA. Iya, 3 jenjang SD, SMP, SMA. Kebanyakan SMP gitu sih Mbak. Apalagi negeri ya. Gitu. Di sekolah ini apakah peserta didik mempunyai kelompok bermain gitu? Kayak kan kalau di sekolah-sekolahan kan ada geng-geng kayak gitu, ada kelompok bermainnya apa sendiri-sendiri? Kelompok bermain itu KB atau gimana maksudnya? Kayak Yang geng gitu sekolah? ya. Kayak temennya ini geng ini yang bisa apa kayak gitu ya. Maksudnya ngegap kayak anak-anak zaman sekarang gitu Iya. ya? Kalau di sekolahku dulu sama kok Mbak, sama kayak anak umumnya. Kalau anak umumnya kayak gitu ya mereka tuh sama, kadang mereka tuh lebih ini. lebih Meskipun gitu. berbeda kelas gitu, berbeda kelas sama berbeda. Kalau di tempatku dulu gitu, bisa nih sama anak SMP, sama anak SMA, karena kadang pulangnya bareng, terus rumahnya deket. Apalagi, Menurut Ibu, apakah kelompok bermain peserta didik tunarungu dan tunawicara memengaruhi kemampuan berbahasa dan berbicara? Iya, menurut saya seperti itu, karena kalau di luar sekolah nih ya, di luar sekolah mereka itu bisa membangun komunitas sendiri. Kalian pernah dengar Gerkatin nggak? Enggak. Jadi di luar sekolah anak-anak tunarungu wicara ini, kalau di tempatku ya, ada yang mereka itu anak-anak tunarungu entah dari SLB mana, maksudnya masih satu kabupaten, anak-anak B itu bisa membuat grup. Nah, Gerkatin itu tuh kayak organisasi kumpulan untuk anak tunarungu, itu tuh bisa terhubung ke lintas kabupaten, bisa lintas provinsi, kayak gitu. Hebatnya anak-anak B itu kayak gitu, mereka di Wonogiri bisa, kan Jawa Tengah tuh, bisa punya teman tuh di Jogja, di Jawa Timur, cuma lewat HP. Kalah ya. Kayak gitu hebatnya mereka tuh, kayak gitu. Kita juga kalah. Iya, gurunya aja juga ini. Wah, hebat banget mereka, komunitasnya emang di sini. Ini yang terakhir ya, apakah
bersedia menjadi pendengar yang baik ketika anak didik bercerita atau mengajak bermain? Ya insya Allah lah Mbak. Maksudnya kan gini ya, kalau di sekolah jadi guru pengajar buat anak-anak, sama kalau misalnya ada cerita-cerita, selain jadi pendengar buat anak didiknya, kadang juga kita jadi pendengar buat orang tuanya. Jadi yang anak-anak kecil yang mungkin masih kelas awal, kelas 1, 2, 3 itu kan masih ditungguin orang tuanya. Kadang kan juga mereka cerita, Bu, anak saya di rumah gini, gimana ya Bu, gitu. Jadi waktu itu aku gabungin, aku cocokin, bener nggak sih anaknya tuh kayak gini, aku kali-kali terus, oh kayak gini. Siapa tahu nih, jadi bisa jadi jembatan atau penengah. Kalau materinya sama kayak sekolah normal apa? Materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Kalau di SLB itu ada kurikulumnya sendiri. Namanya Ada, kurikulum apa? kalau ini sekarang Ah, masih yang terakhir itu memakai kurikulum 2013. Tapi kan sekarang ada kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar. Nah itu nanti baru mau kita coba di awal tahun pembelajaran ini 2022-2023 di kelas 1, kelas 7 sama kelas 10. Sama kayak yang dulu K13 itu loh, kan di awal-awal dulu. Berarti proses pembelajarannya ada RPP silabusnya juga? Iya, sama semua. Tapi mungkin berbeda dengan ini sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu misalnya sekolah umum. sekolah formal. SLB itu punya kurikulum sendiri. Khusus. Iya, kurikulum untuk anak A, anak B, anak C, anak D, anak autis gitu. Ada sendiri. Cara mengajarkan ngasih materinya gimana? Ngajar materi. Kalau ngajar materi tiap masuk Ngajar kelas. materi itu ya sama kalau guru ngajar di sekolah. Berarti sama berarti pertama kayak perkenalan gitu. Sama. Cuman pakainya bahasa isyarat ya. Aku campur, kalau aku bahasa isyarat juga, oral juga. Intinya kalau belajar sama anak tunarungu itu jangan pernah membelakangi anak. Dilihat orangnya. Kalau misalnya saya ngomong sama jenengan nih, saya gini, Mbak tadi kesini naik apa? Kalian masih bisa dengar kan? Tapi mereka enggak, mereka berarti harus melihat mulut Lebih gurunya. bagian juga ya. Iya, lebih ke ini sih gerak mulut. Iya itu. Kalau yang terakhir evaluasinya pembelajarannya seperti apa? Evaluasi pembelajaran ya. Aku kasih PR, tanya jawab juga. Habis misalnya aku habis nerangin, aku kasih tanya jawab. Nanti aku kasih tugas. Atau kalau enggak nanti ngerjain ke papan tulis. Ya sama kayak sekolah umum. Terus nanti juga ada penilaian awal semester, penilaian semester 1, akhir tahun. Dari remedial juga. Gitu. Emang kadang-kadang kan kalau anak SLB itu ada yang jarang masuk Mbak. Jadi nggak kayak misalnya kalau sekolah normal itu kan setiap hari masuk tuh. Kalau anak SLB enggak, tuh bisa seminggu izin sekali gitu, kali 2 kali gitu. Jadi lebih ke supaya mereka nggak ketinggalan nih, gurunya harus ini anak misalnya ini harus di ekstra nih karena ketinggalan misalnya 2 hari atau 3 hari. Ya mungkin itu aja ya Bu, pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Ya terima kasih.